hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Amma Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, rizkinya halal barokah melimpah, Allah berikan rizki keistiqomahan, dan juga mudah-mudahan segala yang dihajatkan terkabulkan. Dan mohon doanya, hari ini anak beliau sedang lomba panahan di Bogor, kakak Quinsa. Kita doakan mudah-mudahan diberikan diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan ditakdirkan untuk menang, dan mudah-mudahan nanti menjadi wasilah kemanfaatan dan juga wasilah kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Kita khususkan untuk kakak Queen yang lagi lomba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Yang sama-sama kita banggakan juga pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Ibu Iin, Ustadzah Nisa dan jajarannya, para pengurus wilayah dan kesepuhan, juga ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan rizkinya juga selalu halal barokah melimpah, dan mudah-mudahan segala hajat dan cita-citanya Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita juga diberikan rizki keistiqomahan, karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rizki yang paling besar itu adalah istiqomah. Itu dia senantiasa melakukan perbaikan setiap harinya. Jadi bukan hanya misalnya sholat tahajud 2 rakaat, bukan, tapi dia selalu perbaikan dalam kebaikan. Itu namanya istiqomah. Mudah-mudahan kita juga dikaruniai rezeki itu. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan al-imamain al-jalalain Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan juga Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Nanti kemarin minggu kedua kita pengen belajar juz amma sekaligus tafsirnya. Ibu-ibu yang bawa juz amma silakan dibuka surah Fatihah, Al-Fatihah, sambil kita bahas tafsirnya. Kalau enggak didengarkan aja, dengerin aja. Yang ada juz amma boleh dibawa. Kalau bawa tafsir jalan lain boleh sambil dicoret. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, Surah Al-Fatihah. Ini Masya Allah hari ini karunia anugerah kita bisa belajar surah Al-Fatihah, baik itu nanti bacaannya maupun tafsirnya. Karena surah Al-Fatihah ini adalah bukti cintanya Allah. Kenapa bukti cintanya Allah? Sampai-sampai kita setiap hari sholat itu harus baca surah Al-Fatihah. Sampai-sampai rukun sholat itu ada surah Al-Fatihah. Padahal surah-surah yang lain gak ada. Hanya surah Al-Fatihah yang menjadi rukun di dalam sholat. Itu menandakan bahwa bukti cintanya Allah. Al-Quran itu merupakan ummul kitab. Ummul kitab itu berarti ibunya. Ini jadi semua surah, 114 surah, satu surahnya itu adalah ibunya. Ibunya siapa? Yaitu surah Al-Fatihah. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan surah Fatihah ini termasuk dari As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari kita ulang-ulang ya Bu ya. Setiap hari kita ulang-ulang. Dalam Al-Quran juga ada walaqad atainaka sab'an minal mathani. Jadi kita ulang-ulang tuh dalam sholat surah Al-Fatihah. Makiyatun sab'u ayatin. Makiyatun, ini surah Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Sab'u ayatin, 7 ayat. Adanya 7 ayat. Bil basmalati, dengan dimulai dengan bismillah. In kanat minha, jika bismillah itu dihitung. Karena apa? Karena ada khilafiyah. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan lagi bahwa bismillah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Termasuk Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa bismillah itu merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah. Walaupun nanti ada imam-imam yang lain tidak mengikut sertakan bismillah ini sebagai surah Fatihah. Wasabi'atu, dan 7 ayatnya. Kalau tadi pakai bismillah, ayat ke-7-nya yaitu siratal ladzina sampai ila akhirih, sampai akhirnya. Jadi kalau surah Fatihah ini pakai bismillah, ayat ke-7-nya berarti terletak di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai situ. Itu kalau kita baca, kita yakini bahwa bismillahnya merupakan bagian daripada surah Fatihah. Maka ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka nanti di sini Imam Syafi'i makruh kalau kita kuat nafasnya, makruh untuk di waqaf. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Jadi makanya kalau ibu lihat di Al-Quran siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada lamnya di atasnya ya. Kalau di juz amma ada nggak Ustazah lamnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada lamnya nggak Ustazah? Ada nggak lamnya di juz amma? Kalau di Al-Quran ada? Ada ya. Nah, itu menandakan makruh berhenti di situ. Kalau menurut Imam Syafi'i, jadi makruh berhenti di lam tadi apa siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Karena lam itu maksudnya apa? Kalau dalam ilmu tajwid, lam itu tanda waqaf yang la waqfa fihi, bukan tempat waqaf, bukan tempatnya untuk berhenti. Kalau napasnya panjang, Bu, kalau ibu napasnya panjang, digabung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak kuat, Neng. Ya kalau gak kuat gak apa-apa, karena sudah biasa berhentinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti ada yang mengatakan di situ beda ayat. Kalau Imam Syafi'i kan nyambung. Jadi la waqfa fi, tidak boleh bukan tempatnya waqaf. Kalau kita nggak kuat napasnya berhenti nggak apa-apa, tapi jangan sampai abis siratal ladzina an'amta 'alaihim shadaqallahul azim. Jangan, belum selesai, bukan tempat berhenti di situ. Adapun nggak kuat karena kita memang darurat nggak kuat. Kalau bisa digabung, karena itu tanda waqafnya lam. Lam itu apa? La waqfa fi, bukan tempat untuk berhenti. Nah, jadi makruh untuk berhenti kalau bagi napas yang panjang. Kalau napasnya pendek, pas-pasan ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau 7 ayat dengan bismillah. Wa illam takun, dan jika tidak dihitung tuh minha bismillah tadi. Jadi ada yang mengatakan ulama bismillahirrahmanirrahimnya bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau nggak dihitung fasabiatu, maka ayat ketujuhnya yaitu ghairil maghdubi ila akhiriha, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baru kalau di sini boleh berhenti karena beda ayat. Jadi ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua ar-rahmanirrahim. Ayat ketiga maliki yaumiddin. Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu khilafiyah. Jadi kalau yang menggunakan meyakini bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, berarti wajib baca bismillah. Bismillahnya berarti ayat pertama. Ayat 2-nya alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya ar-rahmanirrahim. Ayat keempat maliki yaumiddin. Ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kalau kita pakai bismillahnya, ya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddaru fi awwaliha, dan diperkirakan di awalnya itu kulu, ada kata kulu, katakanlah. Liyakuna, untuk atau hendaknya ada maqabla iyyaka na'budu, yaitu sebelum lafaz iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, munasiban, sesuai lahu baginya, bikauniha, dengan keadaannya, min makulil ibad, dari apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Jadi gini, intinya gini Bu, surah Al-Fatihah ini adalah
surah yang menjalin antara hubungan Allah dengan hambanya. Jadi nanti ibu baca di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua pujian Allah Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim, ayat keempat Maliki Yaumiddin, itu menerangkan tentang Allah. Lalu ayat selanjutnya adalah Iyyaka na'budu, itu hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi di situ dikatakan wa yuqaddiru fi awwaliha, itu diperkirakan tuh di awalnya oleh ulama di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah tuh seakan-akan tersiratnya begini, qulu, katakanlah olehmu, katakanlah, maksudnya kamu tuh mohon sama Allah, mohonnya dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seolah-olah ini Allah mengajarkan kita. Mengajarkan apa? Mengajarkan cara bermunajat kepada Allah. Jadi kalau Waela lagi baca Al-Fatihah, itu Allah ajarin bahwa cara bermunajat kepada Allah tuh seperti itu. Bahwa cara bermunajat kepada Allah tuh harus ada pujian dulu gitu. Bahwa cara bermunajat, Allah ngajarin adab berdoa. Cara bermunajat kepada Allah tuh jangan ujuk-ujuk kita langsung minta. Puji Allahnya dulu, baru kita katakan permintaan kita. Itulah cara Allah mengajarkan manusia untuk bermunajat kepada Allah melalui surah Al-Fatihah. Itu luar biasa. Jadi secara tidak langsung Allah tuh ngajarin kita. Oh, ternyata Masya Allah, kita sebelum minta sama Allah tuh kita harus puji-puji dulu. Jangankan minta sama Allah, kita baru kenal aja nggak ujuk-ujuk kita minta-minta kan Bu. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi itu suka cerita-cerita tuh. Saya kemarin hari Kamis di Majelis Taklim Al-Khairo Tangerang yang punya Travel Khairo. Jadi ada cerita jadi dia mau pengusaha. Ada kiai atau ustadz yang baru kenal, mentang-mentang kenalnya sama pengusaha udah minta duluan, itu nggak sopan, nggak nyaman. Pengusahanya juga nggak nyaman. Belum baru juga kenal udah minta sumbangan. Kira-kira gimana? Aduh, ibu nggak kenal nggak apa di WA tiba-tiba minta sumbangan, ya nggak? Enak nggak? Dibalas nggak? Nggak kenal nggak apa gitu ya. Jadi adabnya jangan minta dulu, deketin dulu, puji dulu, kenali dulu Allahnya, baru kita minta. Sama manusia aja nggak demen kalau tiba-tiba ujuk-ujuk minta ya Bu ya. Sama. Jadi itu Allah ngajarin. Nah, nanti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ada ulama yang mengatakan Ar-Rahmannya ini adalah untuk semua makhluk. Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah nggak pilih kasih. Mau yang mukmin, mau yang kafir, mau binatang, mau hewan, mau tumbuhan, mau siapapun Allah kasih. Allah nggak hitung-hitung. Kok yang mukmin sedikit dikasihnya ya Allah misalnya. Kok yang kafir malah banyak? Enggak begitu. Kalau Ar-Rahman Allah itu udah Allah yang atur sendiri. Bukan karena ketaatan, bukan juga karena kemukminan, bukan karena apa-apa. Udah Ar-Rahman Allah itu ada takarannya masing-masing. Ada Ar-Rahim Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahim Allah inilah khusus untuk orang-orang yang sholih, untuk orang-orang yang beriman. Makanya Ar-Rahim Allah ini nanti sifatnya dunia
wa ukhrawi, dan juga akhirat. Allah sayang sama hambanya yang beriman. Allah sayang sama hambanya yang taat. Allah sayang sama hambanya yang berbuat baik. Mau ngasih gak ngasih, itu nanti Allah, karena Allah ini Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah berhak mengasih kepada siapapun. Karena semuanya makhluk adalah ciptaan Allah. Mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang tumbuhan, hewan, semua ciptaan Allah. Maka Allah berhak sebagai tuannya, sebagai ibarat kita majikan, sebagai Tuhannya, berhak memberikan kepada semua ciptaannya. Tapi Allah sayangnya hanya orang tertentu, Ar-Rahim Allah. Sama kayaknya gini, misalnya gini, Ustazah Nisa punya anak, ada anaknya yang nakal, ada anak yang solih, ada anak yang bandel, ada anak yang solih, ada anak yang nyusahin, ada anak yang bahagiain. Kan semuanya dinafkahi kan, nggak perhitungan kan, anak yang nakal ya dikasih juga, anak yang baik juga dikasih, di sekolahin juga, pokoknya ya pengen dia inilah, dikasih lah semuanya. Tapi coba, apakah rasa sayang itu sama? Sama yang nyebelin sama yang Masya Allah, sama gak kira-kira? Kalau ibu yang penyayang banget mah kayaknya sama deh nih. Tapi pasti secara nggak langsung itu ibu lebih sayang kepada anak yang berbakti, secara tidak langsung. Walaupun bandel tetap sayang. Kenapa? Karena ya anaknya. Allah juga walaupun kafir tetap sayang, karena anaknya. Tapi ingat, sayangnya Allah ini, Ar-Rahimnya Allah ini sampai ukhrawi. Jadi sayangnya Allah itu ternyata terbatas. Terbatas pada orang-orang yang bertakwa, terbatas pada orang-orang yang mukmin, terbatas pada orang-orang yang memang Allah pilih. Nah ini enggak semua dapat Ar-Rahim Allah. Kalau semuanya dapat Ar-Rahim Allah, semuanya nanti masuk surga dong. Gak ada yang masuk neraka dong. Terus boleh apa neraka? Nah ini makanya wahadainahun najdain. Allah kasih dua jalan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Ini beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sunatullah. Kalau semuanya Allah sama masukkan ke surga, Bu, itu di dunia enak-enakan aja. Udahlah tidur aja orang sama. Ya enggak? Udahlah nggak mau sholat orang sama kok, yang sholat sama yang nggak sholat semuanya masuk surga, ya enggak? Udahlah ngapain capek-capek? Mending enak-enakan di dunia. Orang sama aja nanti juga masuk surga. Makanya sunnatullahnya Allah, ada surga, ada neraka, ada Ar-Rahman untuk semua makhluk Allah, ada Ar-Rahim untuk orang-orang yang benar-benar taat beribadah kepada Allah. Kalau mau dua-duanya, ya jalankan dua-duanya. Artinya ibu sebagai hamba Allah juga, sebagai makhluk Allah juga, ibu jalankan kebaikan juga. Sebenarnya intinya dikit ya Bu ya, hanya menjalankan ibadah dan kebaikan. Tapi perjalanannya Masya Allah, implementasinya susah. Alhamdulillah, ini gak usah panjang-panjang. Alhamdulillah, segala puji di sini lam lil milki, hanya milik Allah. Makanya manusia sebenarnya nggak pantas dipuji, karena li di sini lam lil milki, hanya milik Allah. Seandainya kita dipuji, itu adalah kembalinya kepada Allah. Oh, aku dikasih anugerah ini sama Allah. Aku dipuji misalnya orang kaya yang dermawan. Oh, memang tugasku sebagai orang kaya itu punya peran untuk membahagiakan orang fakir miskin. Memang itu Allah yang memberikan. Jadi dikembalikan lagi kepada lillah. Itu jumlatun khabariyatun. Jumlah khabariyah kusida biha, dimaksudkan dengannya as-sana'u. Apa maksudnya? Yaitu pujian Allah atas Allah, bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jamil hamdi, dengan menghimpun
jamil hamdi, bagi seluruh pujian, minal khalqi, daripada makhluknya. Bu, dipuji tidak terbang, itu ya. Karena siogianya pujian itu lillah. Dihina tidak tumbang. Karena sesungguhnya hinaan itu adalah yang memang pantas buat kita manusia biasa, wajar lah. Jadi udahlah, pujian sama pujian dan hinaan itu bagi seorang mukmin itu sama-sama untuk introspeksi diri. Au mustahiqun li'ayyahmaluhu, atau karena yang berhak bagi yang memujinya, wallahu alima 'alal ma'bud bihaq, dan Allah yang mengetahui atas yang disembah dengan benar. Jadi ya udah, yang memang yang wajib dipuji itu Allah. Karena apa? Allah yang memang pantas untuk disembah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Rabbil alamina. Ibu baca ra di situ, Bu. Ra-nya ra takhim. Ra itu ada dua, ada ra tebal, ada ra tipis. Kalau ra harokatnya fathah berarti ra-nya tebal. Caranya gimana kalau tebal? Ra diangkat, ra. Kalau tipis ri ke bawah lidahnya. Kalau tebal naik ke langit-langit, ra naik. Ra kalau tipis ri. Ra. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ai malikun, yakni pemilik jamil khalqi, seluruh makhluk. Minal insi, manusia, punyanya siapa? Allah. Wal jinni, jin, siapa punyanya? Allah. Wal malaikah, malaikat punyanya siapa? Allah. Wad dawab, dan hewan-hewan binatang itu juga punyanya Allah. Wa ghairihim, dan selain itu tumbuhan, tanah, sungai, matahari, semua miliknya Allah. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamu, dan setiap makhluk itu dikembalikan atas alam. Alam itu maksudnya alam semesta. Jadi semua makhluk itu namanya adalah alam. Alam itu siapa? Masiwallah. Apa-apa yang selain Allah itu namanya alam. Maka di sini dikatakan Rabbil alamin. Kenapa Rabbil alamin? Karena semua makhluk, manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, semuanya, matahari, itu disebut dengan alam. Ya Bu ya. Alam tuh bukan hanya ini. Ternyata dalam Al-Quran itu alam itu semuanya. Iya, alam semesta semuanya, bulan, bintang, manusia, hewan, jin, semuanya. Jadi yuqalu alamul insi, dikatakan ada alam manusia tuh. Kita nih alam manusia, Bu. Ada alam manusia, wa alamul jin, ada alam jin. Di sini ada nggak jin? Ada, lagi ngaji dia, tapi kita nggak lihat. Samping mama ada nggak? Ada jin, lagi ngaji juga, tapi dia ada alamnya. Kita manusia nggak bisa lihat dia, kecuali dia berubah bentuk jadi manusia, maka kita bisa lihat. Ada nggak malaikat di sini? Ada. Orang ibu mau belajar sama malaikat dikepakkan sayapnya, ibu dianterin sama malaikat ngaji ke sini, ngelihat nggak? Ada nggak malaikatnya? Ada, tapi beda alam, maka ibu nggak lihat. Tapi malaikat itu melayani manusia. Kenapa melayani manusia? Ibu dikepakkan sayapnya itu ibaratnya dianterin tuh, sayapnya dibuka sama malaikat, dikasih karpet merah. Tuh di jalan dianterin ke
Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min. Coba kalau ibu bisa lihat malaikat. Baru keluar rumah udah Allah. Gak jadi ngaji. Sayapnya aja malaikat Jibril dari masyrik ke maghrib, dari ujung ke ujung. Kalau kita mau ujung Amerika ke Arab itu, ujung ke ujung. Masya Allah. Sayapnya doang. Gimana ibu lagi ngaji dikepakan sayap malaikat tuh, seakan-akan ibu digolerin karpet merah tuh. Apa sayapnya malaikat tuh ibaratnya mempersilahkan ibu untuk datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu, ridho, karena ridho. Ada alam malaikat, tapi kita nggak bisa lihat. Alam jin ada, tapi kita nggak bisa lihat. Kecuali malaikat itu dia menyerupai atau berubah bentuk menjadi manusia. Kan ada di zamannya Nabi Lut, itu malaikatnya berubah bentuk dari manusia jadi laki-laki yang ganteng, baru bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau nggak berubah bentuk nggak bisa, kita beda alam. Dan itu pun hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Ila ghairi dzalika, kepada selain yang demikian itu. Wa qallaba fi jam'ihi bil ya'i wan nun, dan lebih sering di dalam jamanya pakainya ya sama nun tadi. Rabbil alamina pakai ya dan nun. Nah, ya jama mulhaq jama mudzakkar salimnya pakai ya dan nun. Kenapa? Itu ulil ilmi, karena ya dan nun itu menandakan bahwa ulil ilmi itu biasanya orang yang mempunyai ilmu ala ghairihim, di antara mereka. Jadi lebih kepada ya dan nun yang disebutkan, yaitu alam manusia dan juga alam jin. Karena manusia dan jin itu Allah anugerahi untuk ulil ilmi, mempunyai ilmu. Bu, jin pintar nggak? Pintar. Manusia pintar nggak? Pintar. Orang sama-sama dikaruniai akal. Malaikat pintar nggak? Pintar. Kalau nggak pintar nanti dibohongin sama manusia. Pintar. Hanya kalau jin, iblis, ada jin yang soleh, ada jin yang berupa dengan iblis. Oh, iblis itu dia hati nuraninya yang hilang karena dia sombong. Akalnya wah hebat. Malaikat akalnya hebat, nuraninya hebat juga, tapi malaikat tidak dikaruniai nafsu. Sehingga kalau diperintahkan Allah dia sujud sampai hari kiamat. Diperintahkan Allah untuk mencatat amal baik, segala amal baik tidak ada yang tidak tercatat, karena dia sami'na wa ata'na kepada Allah. Malaikat. Kalau manusia fi ahsani takwim, semuanya ada. Nafsu ada, akal ada, hati nurani ada, intuisi ada. Tuh, makanya ada yang manusia kayak malaikat. Kalau yang digedein akal dan nuraninya, ada yang manusia kayak iblis. Kalau yang digedein nafsunya, ada yang manusia kayak binatang, nafsunya doang. Manusia kayak iblis, digedein akal sama nafsunya. Kalau nafsunya doang nggak pakai akal, hewan, sama kayak hewan. Jadi manusia itu bisa kayak hewan natik, kayak hewan. Ada lagi manusia yang kayak malaikat, ada lagi manusia yang kayak iblis. Tinggal pilih kita. Kita dikasih kebebasan. Makanya manusia nanti ada yang di surga, ada yang di neraka. Malaikat gimana nih? Malaikat disiksa nggak? Malaikat mah nggak disiksa. Justru malaikat mah karena taat kepada Allah disuruh di neraka, hayu jaga pintu neraka, jaga neraka, ya kan? Malaikat malah yang nyiksa kita disuruh Allah. Yang melayani kita di surga juga malaikat. Kalau iblis, ya iblis tempatnya di neraka. Ada nggak jin yang di surga? Nanti dalam satu riwayat ada yang mengatakan ada jin Islam
yang dia bersyahadat. Nanti masuk surga juga. Tapi surga dan neraka itu ya kuasanya Allah, terserah Allah gitu ya. Terserah Allah. Allah nanti kalau Allah mau jadiin iblis di surga lagi boleh nggak? Boleh aja, terserah Allah. Kan iblis juga tadinya di surga sama malaikat sebelum ada manusia. Pas ada manusia, pas ada Nabi Adam, disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau, baru dikeluarin dari surga. Akhirnya Nabi Adam sama istrinya nggak boleh makan buah khuldi satu doang. Gara-gara makan buah khuldi dikeluarin juga dari surga. Tapi hebatnya manusia itu khalifah fil ardh. Allah bisa menjadikan nanti manusia itu masuk surga lagi ke asalnya. Asal kita jalannya benar. Nah, lanjut. Jadi li'annahu alamatun 'alal mawjudi. Karena apa? Karena bahwasannya itu menjadi tanda atas adanya Sang Pencipta. Adanya makhluk itu tanda adanya Allah. Gak mungkin ada makhluk tapi gak ada yang nyiptakan. Ini baru berapa ayat udah ngomong jam 10 menit lagi. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Aidil rahmah, yakni Allah itu yang mempunyai rahmat, kasih sayang. Wa hiya iradatul khair, dan dia menghendaki kebaikan li ahli, bagi hamba-hambanya. Allah yang nyiptain makhluk, pasti Allah pengen kita baik. Gak mungkin kita itu disia-siakan oleh Allah. Ibu punya barang, ibu punya benda yang bagus, sebaik-baiknya bagus ya, fi ahsani taqwim. Itu manusia fi ahsani taqwim kan? Ibu punya barang bagus, kira-kira ibu jagain kan? Jagain. Punya mobil bagus, kira-kira ibu rela nggak mobilnya? Biarinlah, tinggal aja kuncinya sama mobilnya di depan gitu. Gimana? Atau punya emas 100 gram, itu kan barang berharga. Udahlah, biar tinggal aja di depan rumah, nggak usah ditutup. Kalau barang berharga biasanya ditaruh di brankas, disimpan. Sama Allah juga punya makhluk, Allah jagain. Allah pengen iradatul khair, Allah pengen menghendaki kebaikan. Maliki yaumiddin, satu lagi, ay jazai, yaitu hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan penyebutannya li'annahu la malika zahiran, karena bahwasannya tidak ada kekuasaan yang zahir fihi padanya li'ahadin, kepada seorang pun illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Hari kiamat itu hanya Allah yang punya kuasa. Jadi bidalilin limanil mulkul yawma lillah, yaitu bagi orang yang mempunyai kerajaan, itu potongan ayat Al-Quran tuh. Pada hari itu, hari kiamat, lillah, hanyalah Allah. Uman qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kulli, yaitu pemilik amri kulli, urusan semuanya. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti Allah yang punya urusan di hari kiamat. Mau Allah ngampunin kita, mau Allah nggak ngampunin kita, itu urusan siapa? Allah. Makanya jadilah hamba yang sebaik-baiknya. Ayani huwa mausufun bidzalika daiman kagofirid dzambi, yaitu dimaksudkan atau disifatkan yang demikian itu senantiasa kagofirid dzambi, seperti mengampuni dosa, atau Allah berhak mengampuni dosa pada hari kiamat. Fasoha, maka benarlah waqu'uhu sifatan lima'rifatihi, apa kejadiannya akan sifat untuk mengenalnya. Ini kita bahas yang Allahnya dulu. Nanti insyaallah minggu kedua berikutnya bahas tentang kehambaannya. Kita belajar bacanya nih sekarang ya Bu ya. Jadi ternyata Bu, surah Fatihah ini satu pertemuan gak bisa satu surah. Kebanyakan Bu, kebanyakan kalau mau di ini sampai setengah 6. Gak mau kan? Ya kebanyakan. Ntar aja kita lanjut yang tentang kehambaan, tentang ketuhanannya dulu. Ini ada rahasia di dalam surah Fatihah. Apa rahasia
ada tauhid uluhiyah tentang ibadah, ada tauhid rububiyah tentang pertolongan. Ya Bu ya. Dan itu Fatihah itu ternyata bukan hanya tentang Allah menjalin hubungan dengan hambanya, tapi Fatihah itu juga merupakan intisari daripada seluruh Al-Quran. Dan nanti disebutkan dalam tafsir yang lain, Fatihah ini adalah, nanti di dalam hadis dikatakan Fatihah ini merupakan salah satu penyembuh. Itu kalau nggak salah dalam riwayat Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Sengatan binatang di dekat mata air. Biasanya binatang yang menyengat itu apa Bu? Lebah. Ya, lebah. Nah, panik tuh. Ada kaum yang terkena sengatan, panik. Kemudian datang salah satu sahabat dan dia meruqyah membacakan surah Fatihah. Bu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menjelaskan Fatihatul Kitabi Shifa'un minas sam. Fatihatul Kitab atau Fatihah itu adalah obat bagi yang terkena racun. Nah, ini ada Abdul Malik bin Umar juga berkata, Fatihatul Kitabi Shifa'un min kulli da'in. Fatihah itu kitab surah Al-Fatihah itu Shifa'un min kulli da'in, adalah penyembuh daripada obat. Bu, ibu kalau kakinya sakit mulu bacain Fatihah. Fatihah aja terus. Kalau ibu yakin baca Fatihahnya insya Allah sembuh. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita baca Fatihah tuh habis sholat Jumat 7 kali. Ba'da sholat Jumat 7 kali, atau itu berarti ba'da zuhur di hari Jumat. Jangan langsung berdiri, baca dulu sungguh-sungguh. Hadorat ke Nabi, baca Fatihah 7 kali. Insya Allah ibu dilindungi sampai 7 hari berikutnya, sampai hari Jumat berikutnya. Dilindungi dari mara bahaya, dari musibah, dari tiba-tiba kejelekan. Ya pokoknya kejelekan-kejelekan. Masalahnya ibu mau gak istiqomah ngamalin setiap ba'da Jumat. Kalau laki-laki mah ba'da Jumat, habis ba'da Jumat jangan berdiri dulu. Sebelum udahan duduk dulu, baca surah Fatihah. Ada lagi yang mengatakan selain ba'da Jumat, surah Fatihah bisa juga ada waktu sa'ah Fathimiyah. Waktunya Fatimah Az-Zahra berdoa, yaitu ba'da asar. Ba'da asar. Ibu pilih aja, mau ba'da Jumat habis berarti sholat zuhur, Ibu ya, atau di waktu sa'ah Fathimiyah. Sa'ah Fathimiyah itu waktu berdoanya Fatimah Az-Zahra dengan khusyuk, itu ba'da asar. Apalagi pada hari Jumat. Insya Allah kita dilindungi oleh pokoknya kalau kita yakin Bu, ini Fatihah aja Masya Allah jadi obat. Banyak keajaiban dari surah Fatihah. Sekarang kita baca. Bu, baca bismillah nih. Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ha ya Bu ya, ha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ma dua harokat. Maliki yaumiddin. Sampai situ dulu ayat 4. Pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah
terbagi dua, ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tipis namanya tarkik, yang tebal namanya tafkhim. Ini lafzul jalalah tarkik. Kenapa tarkik? Karena sebelum lafaz Allah, sebelum lafzul jalalah, harokatnya adalah kasroh. Kalau kasroh berarti lah, bukan loh. Kalau fathah, kalau dhammah berarti lah, minallah. Itu kalau sebelumnya fathah, minallah. Ya Bu ya. Humullah. Kalau sebelumnya dhammah tebal, tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh berarti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan bismillah. Kenapa Neng bacanya kok nggak bismillah, kan Allah? Karena sebelumnya harokatnya kasroh, maka dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lafzul jalalah la, dua harokat. Terus Ar-Rahman alif lam apa Bu? Alif lam syamsiyah, tandanya tasydid. Alif lam syamsiyah itu syamsun, asalnya matahari. Matahari itu nggak kelihatan kalau kita lihat karena saking terangnya. Makanya alif lamnya nggak terbaca, tapi yang terbaca adalah ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hil, tapi hirra. Nah itu alif lam syamsiyah. Ra-nya ra tebal, ra tafkhim. Ma-nya apa Bu? Mat tobi'i atau mat asli. Berapa harokat? Dua. Tek. Bismillah, dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra sama tadi alif lam syamsiyah. Him mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun berapa harokat? 2 atau 4 atau 6. Yang penting konsisten. Ayat pertama dibaca 2, berarti ayat setelahnya kalau ada mat arid lis sukun harus dibaca 2 harokat. Kalau dibaca 4 harokat, maka setelahnya juga 4 harokat. Kalau 6 harokat, maka semua 6 harokat. Kayak Ibu belajar bahasa Indonesia tuh, A B berurutan kan, A B sama harus berurutan. Kalau misalnya 4, Bismillahirrahmanirrahim. 4. Alhamdulillahirabbil alamin. 4 juga. Alif lam koma ria dibaca tuh. Alnya terbaca jelas. Kita lihat bulan tuh jelas bulatnya. Ya, tandanya sukun. Hamdu. Ada mim ketemu da, itu namanya izhar syafawi jelas. Nggak boleh begini bacanya Bu. Alhamdu, nggak boleh. Harus jelas. Alhamdu, jelas. Itu namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kayak tadi ya Bu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, Ar-Rahman alif lam syamsiyah. Matto bi atau mat asli. Ar-Rahim alif lam syamsiyah. Him mat arid lisukun. Matto bi atau mat asli. Terus yaumiddin ada harful lain. Harful lain itu bisa dikatakan mat layyin. Tapi kalau di tengah hanya 2 harokat atau 2 harokat yang pendek. Yaumiddin. Tapi kalau adanya di akhir, liilafi Quraisy, maka mat lainnya terbaca panjang. 4 atau 6 harokat. Boleh 2, tapi boleh juga sampai 6. Sama seperti mat arid lis sukun. Lanjut Bu. Kita baca aja, nanti bahasnya minggu depan. Iyyaka na'budu
fahuwa abtar. Jadi kullu amrin, setiap perkara, dibalin yang mempunyai kebaikan, la yubda'u, kalau nggak dimulai fihi dengannya bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia terputus daripada rahmat dan keberkahan. Jadi jangan lupa Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk baca bismillah setiap kali kita mau melakukan kebaikan. Kullu amrin dibalik la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Itulah yang terputus. Ibu mau ngaji baca bismillah. Mau pulang? Alhamdulillah. Masuk rumah? Assalamualaikum. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orang di dalam rumahnya, assalamualaikum, biar dijawab sama orangnya. Kita doain orang. Kalau nggak ada orang, rumahnya kosong, dikunci. Kita ngucapin salam kepada hamba-hamba Allah yang ada di rumah kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu jin-jin malaikat pada didoain. Lanjutnya dia doain kita. Ya, kurangnya dari saya mohon maaf kayak buru-buru kayak Mas bosan enggak ya? Oh enggak kan Ibu ya. Nanti kalau saya terlalu cepat bilang ya, Neng hilang kecepatan gitu. Karena ngejar biar ini waktunya sedikit soalnya. Kalau belajar tahsin itu nggak bisa sedikit Bu. Tahsin itu biasanya agak lamaan, tapi nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting istiqomah. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau yang mana Bu? Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Bintang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan